Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Dapur Sederhana. Pada kali ini saya akan membuat bolu karamel sarang semut satu telur tanpa menggunakan oven. Di sini hanya menggunakan teflon saja. Nah, bagi teman-teman yang tidak punya oven, gak usah ribet, gak usah takut tidak punya oven, tidak bisa membuat bolu karamel yang super enak. Di sini cukup menggunakan dengan teflon saja, tapi bisa membuat bolu karamel yang super duper enak. Jadikan teflon teman-teman sebagai pengganti oven ya. Di sini cara buatnya sangat simpel dan sangat sederhana sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara pembuatannya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya. Langkah pertama, kita akan buat air karamel atau gula karamelnya terlebih dahulu. Siapkan teflon atau wajan. Lalu kita akan siapkan gula pasir sebanyak 180 gram. Bila teman-teman ingin manis, bisa ditambahkan menjadi 200 gram ya. Kita ratakan asal saja sampai benar-benar terlihat gulanya meleleh. Lalu kita goyang kembali pelan-pelan seperti ini. Goyang-goyang terus sampai benar-benar gulanya meleleh secara merata. Kalau sudah terlihat gulanya berwarna kecoklatan seperti ini, itu tandanya gula sudah mulai menjadi karamel. Untuk menanggulangi kegosongan, kita sebaiknya mengaduknya dengan spatula atau dengan centong kayu seperti ini ya. Kalau sudah, kita siapkan air sebanyak 200 ml, kita didihkan terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, kita siramkan ke gula karamel yang sudah larut tadi. Untuk penuangan airnya secara bertahap. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kena tangan kita karena posisi gula karamel ini sangat panas. Tuang air karamelnya hingga habis sambil diaduk-aduk terus hingga benar-benar gulanya larut. Aduk terus ya, jangan sampai berhenti sampai benar-benar gulanya larut dan airnya benar-benar mendidih seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dan kita dinginkan. Kemudian kita akan siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Kita siapkan telur ukuran sedang, kita pecahkan. Lalu kita akan tambahkan susu SKM putih dan bisa diganti dengan merek susu yang lainnya ya. Kalau udah, kita tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue. Seperti ini ya. Lalu tambahkan juga baking powder. Sama ukurannya setengah sendok teh seperti ini. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur. Aduk terus hingga benar-benar tercampur dan telurnya jangan sampai terlalu mengembang ya teman-teman. Untuk menghindari kehamisan bau telur, kita tambahkan vanili secukupnya. Di sini yang saya gunakan vanili cair, teman-teman bisa menggantikan dengan vanili bubuk ya. Lalu kita akan tambahkan tepung tapioka dan tepung terigunya, masing-masing sebanyak 50 gram. Kemudian kita akan aduk-aduk kembali asal tercampur rata saja. Kira-kira seperti ini saja ya. Lalu kita akan tambahkan minyak goreng sebanyak 30 ml atau setara dengan 5 sendok makan. Teman-teman bisa menggantinya dengan margarin yang dicairkan ya. Lalu aduk-aduk kembali sampai terlihat menggumpal seperti ini. Kalau udah, sambil kita akan tuang air karamelnya atau gula karamel yang sudah dingin tadi. Kita tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga benar-benar gula karamelnya tercampur merata ya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar tercampur.
Lalu tuang kembali air karamelnya. Dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tuang semua sisa air karamelnya. Dan aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Kalau udah, kita sisihkan dulu. Agar menghasilkan tekstur adonan karamel yang lebih halus, kita wajib menyaringnya. Kita saring semua adonan yang sudah ready tadi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau sampai kita tidak saring terlebih dahulu, tekstur adonan akan terlihat banyak adonan yang menggerindil seperti ini. Lalu kita hancurkan dengan whisk seperti ini ya. Kalau udah, kita akan sisihkan. Nah, sebelum kita tuang ke loyang bolu karamel, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita siapkan loyang untuk memanggang karamelnya. Ini ukuran 16 x 7 cm. Kita olesi dengan Carlo terlebih dahulu ya. Untuk pembuatan Carlo, dari 1 sendok makan margarin tambah 1 sendok makan terigu dan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita akan panggang. Kita gunakan api yang kecil seperti ini untuk mempercepat suhu panas yang lebih tinggi dan untuk menanggulangi agar pantat teflonnya nggak cepat rusak. Teman-teman wajib menggunakan alas pemanggang teflonnya ya. Untuk alas pemanggangnya bebas ya, mau pakai alas apa saja. Lalu kita akan panggang posisi terbuka selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit, ini sudah terlihat buih-buihnya naik ke atas. Lalu kita akan tutup selama 40 menit. Kalau sudah 40 menit, ini sudah terlihat buih-buihnya mengering atau sudah matang. Lalu kita akan buka tutupnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya. Sangat cantik, mantul sekali, tidak ada yang gosong. Warnanya cantik ya teman-teman. Nah, ini posisinya masih agak panas ya. Kemudian kita akan keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah mengeluarkan dari loyangnya. Maaf ya teman-teman, ini kelihatan gelap karena lagi mati lampu. Kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, seperti ini. Kita angkat loyangnya. Wow, mantul sekali. Teman-teman lihat, hasilnya benar-benar tidak gosong dan warnanya cantik ya. Karena ini masih mati lampu, jadi tidak terlihat jelas ya teman-teman. Agar kita bisa lihat hasil atasnya, kita akan balik terlebih dahulu ya. Nah, kita balik. Nah, kayak gini, ini terlihat atasnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kelihatan sarangnya. Ini benar-benar full bersarang walaupun tanpa oven ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain deh, karena resep ini anti gagal sekali ya. Walaupun tanpa oven, tapi tetap hasilnya tidak mengecewakan. Kelihatan manis, legit, kenyal, dan menul-menul. Pokoknya super duper. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.